Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu kelebihan dan kekurangan arbitrase. Kelebihan arbitrase ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu ada sidang arbitrase, itu adalah sidang tertutup untuk umum sehingga kerahasiaan sengketa para pihak ini terjamin. Kemudian kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif yang dapat dihindari. Kemudian yang ketiga, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai kenyamanan pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. Kemudian yang keempat yaitu sikap arbiter atau majelis arbiter yang dalam menangani perkara arbitrase yang didasarkan para sikap yang mengusahakan win-win atau masing-masing solution terhadap para pihak yang bersengketa. Kemudian yang kelima, pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak. Kemudian yang keenam yaitu putusan arbitrase meningkat para pihak atau final and binding, dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana ataupun langsung yang dapat dilaksanakan. Kemudian yaitu ada kekurangan dari arbitrase. Yang pertama yaitu kekurangan arbitrase ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, putusan arbitrase ini ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan yang sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Kemudian yang kedua, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi dan putusan arbitrase tersebut. Kemudian yang ketiga, pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit. Kemudian yang terakhir yaitu pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan yang besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kemudian yang kedua yaitu ada jenis-jenis arbitrase. Menurut Chandra Irawan dalam bukunya yang berjudul Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa, di Indonesia, edisi revisi menuturkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi Internasional serta dalam praktiknya, arbitrase ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Yang pertama itu arbitrase institusional. Arbitrase ini biasanya disebut juga dengan arbitrase tetap, memiliki lembaga permanen yang sengaja didirikan untuk menjadi lembaga yang permanen dalam penyelesaian sengketa arbitrase, baik itu dalam bingkai nasional maupun internasional. Kemudian itu ada arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc ini merupakan suatu arbitrase yang dibentuk secara insidental atau jika sengketa terjadi untuk menyelesaikan sengketa tertentu dengan jangka waktu tertentu, maka arbitrase jenis ini biasanya digunakan oleh masyarakat, hukum adat, sengketa perubahan dan ganti rugi. Kemudian yang ketiga yaitu ada klausula arbitrase. Klausula arbitrase ini adalah suatu ketentuan atau clause yang tercantum di dalam kontrak dagang atau perjanjian lainnya, bahwa apabila di kemudian hari timbul suatu sengketa berkenaan dengan perjanjian tersebut, maka penyelesaiannya diserahkan atau dilakukan secara arbitrase. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi selanjutnya adalah penggunaan kuasa hukum. Secara umum, seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yaitu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
terdapat beberapa ketentuan seputar pemberian kuasa, yaitu yang pertama, berdasarkan pasal 1793 KUH Perdata. Yang kedua, berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata. Yang ketiga, berdasarkan pasal 1796 KUH Perdata. Pada pasal 43 Undang-Undang MK dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan persidangan, pemohon atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Sehingga istilah kuasa hukum digunakan karena dibutuhkan surat kuasa khusus untuk dapat beracara di MK tanpa adanya kewajiban bahwa kuasa hukum haruslah seorang advokat. Materi selanjutnya adalah kewenangan arbitrase. Jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting di dalam arbitrase. Isu inilah yang pertama-tama akan lembaga arbitrase, mahkamah arbitrase, dan majelis arbitrase angkat sebelum memeriksa dan memutus suatu sengketa. Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki jurisdiksi itu akan menentukan kelanjutan dari suatu sengketa. Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa. Baiklah, itulah beberapa penjelasan seputar materi alternatif penyelesaian sengketa dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.